Musim belum dimulai, tapi alarm persaingan sudah bunyikan. Moto3 2026 baru akan dimulai pada bulan Maret, tapi ada yang mencuri start. Hakim Danish, pembalap muda Malaysia yang juga rival lama Veda Ega Pratama, membuat langkah cepat. Ia dipastikan akan terbang ke Eropa akhir Januari, 1 bulan lebih awal dari mayoritas rider Asia lainnya. Tujuannya jelas, adaptasi lebih dini sebelum turun ke sesi tes resmi di Portugal bulan Februari. Di atas kertas, ini bukan cuma persiapan fisik atau teknis, tapi juga sinyal bahwa Danish ingin memanfaatkan setiap detik untuk mengungguli Veda, yang juga akan debut tahun ini. Di musim sebelumnya, Danish sudah beberapa kali tampil kuat di Junior GP dan Red Bull Rookies Cup. Kini, ia melangkah ke Moto3 dengan misi besar. Dan ketika satu lawan utama Veda sudah tancap gas lebih dulu ke benua biru, pertanyaan besarnya, apakah Veda juga akan menyusul lebih cepat, atau justru tetap percaya pada timeline Honda Tim Asia? Langkah berani Danish, latihan dimulai dari suhu udara. Keputusan Hakim Danish untuk datang lebih awal ke Eropa bukan keputusan sembarangan. Ini bukan sekedar latihan di sirkuit, melainkan persiapan menyeluruh untuk menghadapi kerasnya cuaca, makanan, dan perbedaan ritme hidup yang ekstrim. Bos Zika Racing Zulfahmi Khairuddin menegaskan bahwa ini adalah pelajaran yang ia ambil dari pengalamannya sendiri saat berkarier di Moto3 dan Moto2. Saya tidak ingin Danish langsung dilempar ke trek tanpa persiapan lingkungan, katanya tegas. Ia tahu persis tekanan mental dan fisik yang bisa menghancurkan mental pembalap muda Asia saat pertama kali beradaptasi dengan kehidupan Eropa. Jadi, bukan sekadar gaspol, tapi adaptasi menyeluruh. Langkah ini bisa jadi kartu truf terselubung, karena semakin cepat pembalap menyatu dengan ritme Eropa, semakin cepat pula ia bisa menguasai motornya. Sementara itu, Veda, yang juga sama-sama rookie, belum terdengar kabar akan berangkat secepat ini. Target tinggi, masuk 5 besar di musim pertama. Zulfahmi Khairuddin tak hanya bicara soal adaptasi, ia juga memasang target besar untuk Danish di Moto3 2026. Dengan bergabungnya Danish ke tim Frinsa, MT Helmets MSI, sebuah tim papan atas di Moto3, ekspektasi langsung melonjak tinggi. Kalau bisa 3 besar, itu bagus, tapi minimal 5 besar harus jadi target, kata Zulfahmi. Dan ini bukan target asal-asalan. MT Helmets MSI adalah tim tempat Pedro Acosta dan Diogo Moreira pernah unjuk gigi sebelum naik kelas. Artinya, Danish bukan hanya masuk ke kejuaraan dunia, tapi langsung dilempar ke tengah kolam penuh hiu. Lingkungan kompetitif ini yang diharapkan bisa memaksa Danish berkembang pesat. Ia akan bertandem dengan Ryusei Yamanaka, rider Jepang berpengalaman yang bisa menjadi benchmark internalnya. Jadi jangan salah, meski Veda jadi sorotan publik Indonesia, Danish datang bukan untuk sekadar numpang start. Rivalitas lama, lanjut ke level dunia. Ini bukan kali pertama Veda dan Danish bersaing. Rivalitas mereka sudah terbangun sejak era Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Dalam banyak balapan, keduanya kerap saling salib, adu fastest lap, dan finish berdempetan. Namun di level dunia, semua berubah. Tekanan lebih besar, ekspektasi lebih tinggi, dan lawan jauh lebih kejam. Tapi inilah yang membuat cerita mereka makin menarik. Keduanya mewakili 2 negara Asia Tenggara yang haus prestasi di ajang Grand Prix. Malaysia punya sejarah lewat Zulfahmi dan Khairul Itham Pawi. Indonesia kini berharap pada bahu Veda Ega Pratama. Dan ketika keduanya debut bareng di musim yang sama, perbandingan tak terhindarkan. Siapa yang lebih cepat adaptasi? Siapa yang lebih konsisten? Siapa yang lebih siap mental? Jawabannya mulai terbentuk bukan saat balapan, tapi dari detik pertama mereka menginjakkan kaki di pedok Eropa. Veda masih di Indonesia, Honda pegang kendali penuh. Sementara Danish bergerak lebih awal, kabar dari kubu Veda Ega Pratama masih minim. Veda disebut akan bergabung dengan Honda Tim Asia dalam waktu dekat, namun belum ada indikasi dia akan berangkat secepat Danish. Honda dikenal sebagai tim dengan struktur yang sangat terorganisir dan disiplin. Mereka punya program sendiri untuk memastikan pembalap baru menjalani proses adaptasi secara terukur. Tapi dalam dunia Moto3 yang brutal dan cepat berubah, pertanyaan muncul, apakah pendekatan konservatif Honda justru membuat Veda tertinggal 1 langkah dari rivalnya? Ataukah justru ini bagian dari strategi besar untuk membuat Veda lebih fokus saat menjalani tes pramusim tanpa kelelahan akibat perjalanan panjang dan adaptasi dini? Di sisi lain, publik mulai menanti, kapan Veda akan terbang dan apa persiapan khusus yang ia jalani di Indonesia saat ini. Zen Mitani, tandem Veda yang bisa jadi senjata ganda.
Musim debut Veda di Moto3 tak bisa dilepaskan dari nama Zen Mitani, pembalap asal Jepang yang juga akan menjadi tandemnya di Honda Team Asia. Mitani bukan wajah asing di ajang junior Jepang dan dikenal sebagai pembalap dengan gaya agresif namun analitis. Dengan kombinasi itu, Mitani bisa menjadi partner ideal atau bahkan pesaing internal paling berbahaya untuk Veda. Dalam sejarah Moto3, tandem seringkali memicu dua sisi, saling bantu atau saling sikut. Jika chemistry Veda dan Mitani solid, Honda bisa menciptakan duet Asia yang mengejutkan Eropa. Tapi kalau komunikasi terganggu, bukan tak mungkin Mitani justru jadi penghalang progres Veda. Honda Team Asia dikenal sangat menjaga keseimbangan antar rider, tapi tekanan dari sponsor dan ekspektasi negara bisa menciptakan tensi yang tidak terlihat publik. Sementara Dennis sudah jelas jadi andalan tunggal ZK Racing di MT Hermets, Veda harus membagi ruang spotlight dengan rekan setim yang juga haus pembuktian. Trek Portugal, titik uji mental pertama. Tes pramusim Moto3 akan digelar di Portugal, dan ini bukan sekedar uji motor, ini uji mental. Algarve International Circuit punya reputasi sebagai salah satu trek teknikal dengan elevasi ekstrim, tikungan buta, dan suhu yang tak bersahabat di awal tahun. Bagi rider Asia yang belum terbiasa dengan suhu dingin dan angin laut yang tajam, ini bisa jadi mimpi buruk. Dan itulah kenapa langkah Danis ke Eropa lebih awal dinilai cerdas. Ia punya waktu untuk menyesuaikan ritme hidup dan kondisi tubuh sebelum menghadapi trek yang bahkan rider Eropa pun waspadai. Sementara itu, Veda kemungkinan besar akan langsung masuk ke sesi tes tanpa pemanasan non-teknikal di Eropa sebelumnya. Kalau Veda berhasil tampil cepat sejak tes pertama, itu akan jadi sinyal bahaya buat semua rival. Tapi kalau tidak, pertanyaan besar akan muncul soal kesiapan Honda dalam membentuk rider Asia dari hari pertama. Dari Rookies Cup ke Moto3, jalan yang tak sama rata. Sekilas, Veda dan Danis punya jalur yang mirip, sama-sama alumni Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Tapi dalam detailnya, mereka melewati lintasan yang sangat berbeda. Veda menjalani pembinaan lewat program yang sangat tertutup, khusus dari AHRT, Astra Honda Racing Team. Sementara Danis dibentuk dalam lingkungan Eropa sejak dini lewat berbagai wildcard dan uji coba. Ini membuat Danis punya lebih banyak jam terbang di trek-trek Eropa. Namun, keunggulan Veda justru ada pada ketenangan dan efisiensi gaya balap. Ia jarang melakukan manuver sembrono dan punya insting luar biasa saat menyalip di tikungan sempit. Di sisi lain, Danis terkenal berani namun kerap overpush, terutama saat mengejar posisi podium. Jadi, siapa yang akan lebih cepat bersinar di Moto3? Yang punya jam terbang atau yang punya insting tajam? Perbedaan karakter ini akan jadi bumbu utama persaingan mereka sepanjang musim. Perang diam-diam dua negara Asia Tenggara. Tanpa disadari, rivalitas Veda vs Danis bukan cuma duel antar pembalap. Ini juga jadi perwakilan dari harapan dua negara Asia Tenggara yang haus nama besar di Grand Prix. Indonesia dan Malaysia selama ini sama-sama membangun mimpi MotoGP lewat jalur grassroots. Tapi baru kali ini, dua pembalap muda mereka naik bersamaan ke level Moto3, kelas yang menentukan kelanjutan karir ke Moto2 dan akhirnya MotoGP. Setiap hasil kualifikasi, setiap insiden di trek, bahkan setiap komentar media akan jadi bahan perbandingan nasional. Di medsos, perang dukungan dan narasi akan makin panas. Publik Indonesia akan mendesak Veda untuk tampil membanggakan. Begitu juga fans Malaysia pada Danis. Di tengah tekanan dua bangsa, siapa yang bisa tetap tenang dan fokus pada racing lainnya? Siapa yang mampu membuktikan bahwa Asia Tenggara bukan sekedar pelengkap di grid Moto3? Musim belum dimulai, tapi pertarungan sudah membara. Moto3 2026 belum resmi bergulir, tapi Veda dan Danis sudah saling lempar sinyal kekuatan, bukan lewat kata, tapi aksi. Danis lebih dulu ke Eropa, lebih dulu adaptasi, dan akan lebih cepat turun ke trek. Veda, di sisi lain, masih berada dalam koordinasi penuh Honda Tim Asia. Siapa lebih unggul? Kita belum tahu. Tapi satu hal pasti, rivalitas mereka sudah menjadi cerita besar sebelum lampu start menyala. Ini bukan sekedar pertarungan dua rookie. Ini babak baru dari sejarah Asia Tenggara di MotoGP. Dan kalau keduanya tampil solid di awal musim, bukan tidak mungkin mereka jadi wajah baru Moto3 yang bikin geger pedok. Jadi, siapkan popcorn dan pantau terus. Karena bisa jadi, pertarungan Veda versus Danis tahun ini akan jauh lebih panas dari yang pernah kita bayangkan.